Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi pada perusahaan jasa pada aplikasi manager.io cara yang kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar cara yang pertama dengan cara mengimport berdasarkan atau dengan menggunakan metode entry journal. Sekarang kita akan belajar menginput transaksi pada perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi manager.io dengan menggunakan penerimaan, kemudian pembayaran, dan menginput penerimaan dari kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan. Nah, soalnya sama seperti yang kemarin, ini perusahaan dry clean lagi, tetapi kita akan menggunakan cara yang berbeda untuk membuat laporan keuangan. Dan saya rasa cara ini akan jauh lebih mudah bagi teman-teman yang sedang praktek atau sedang melakukan pembukuan untuk perusahaan jasa. Nah, saya yakin ini akan lebih mudah teman-teman. Cuma kita akan lebih lama di cara mengatur menu-menu yang akan kita gunakan pada aplikasi manager.io. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan coba bagaimana cara mengatur dan menu-menu apa aja yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan cara kedua ini dalam sebuah perusahaan jasa. Oke, teman-teman langsung buka aplikasi manager.io. Oke, ini jadi aplikasi manager.io sama seperti yang kemarin. Jadi, ini adalah punyanya dry clean, teman-teman ya. Oke, dry clean. Oke. Nah, secara gamblang kemarin kita sudah mengimport berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput transaksi menggunakan menu-menu yang kita perlukan untuk menginput sebuah transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan. Caranya pertama, teman-teman harus membuat sistem kustomisasi pada aplikasi manager.io. Caranya bagaimana? Pertama, untuk mengatur menu-menu yang kita perlukan dalam praktek pembukuan dalam perusahaan jasa, kita akan menggunakan menu kustomisasi pada aplikasi manager.io, di mana menu kustomisasi ini berfungsi untuk mengatur keperluan dari menu-menu dalam aplikasi manager.io yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dalam dunia usaha atau dalam sebuah perusahaan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi kita klik kustomisasi, maka akan muncul semua menu yang tersedia dalam aplikasi manager.io, di mana menu ini akan kita munculkan atau akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita pertama mulai dari memilih setiap menu yang kita butuhkan untuk mengaplikasikan si aplikasi manager.io ini ke dalam kriteria dari usaha kita. Pertama, ada menu akun kas dan bank. Nah, secara garis besar, menu ini pasti akan kita butuhkan dalam sebuah perusahaan. Karena ini berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran yang akan kita lakukan. Maka, kita centang menu akun kas dan bank. Oke, centang. Setelah itu ada penerimaan. Jadi, menu penerimaan ini berfungsi ketika nanti kita menerima pembayaran atas jasa yang sudah kita berikan kepada pelanggan atau kepada customer. Oke, berarti menu ini akan kita gunakan. Maka kita centang teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada menu pembayaran. Oke, jadi menu pembayaran ini akan kita gunakan untuk melakukan pembukuan atas semua pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dalam sebuah perusahaan. Saya rasa menu ini penting teman-teman, maka teman-teman harus mencentang menu pembayaran. Oke, kemudian ada menu transfer antar akun kas dan bank. Jadi menu ini berfungsi untuk memindah bukukan antara kas yang ada dalam sebuah perusahaan ke dalam kas dalam bentuk bank. Artinya pemindah bukuan teman-teman ya. Jika teman-teman butuh transfer antar akun kas dan bank ini diperlukan dalam usaha teman-teman atau dalam kegiatan usaha, maka ini perlu dicentang teman-teman ya. Perlu dicentang. Nanti akan kita pindah bukukan antara kas yang ada di perusahaan dengan atau ke kas yang ada di bank. Oke. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Ini belum kita butuhkan teman-teman ya. Maka tidak perlu kita centang. Nah, kemudian ada menu pelanggan. Oke, menu pelanggan ini berfungsi untuk meng-create pelanggan yang akan menerima jasa kita. Nah, tetapi kita menu pelanggan ini tergantung dari kebutuhan sebuah perusahaan. Oke, maka ini kita klik pelanggan.
Oke, nanti kita pakai pelanggan langsung teman-teman ya. Karena biasanya perusahaan jasa memiliki pelanggan yang tidak tetap. Nah, sehingga perlu menu pelanggan. Oke. Kemudian ada faktur penjualan jika diperlukan, tetapi dalam hal ini kita tidak perlu faktur penjualan teman-teman ya, karena kita bukan perusahaan dagang. Oke. Selanjutnya ada menu pemasok ya. Jadi menu pemasok ini berfungsi apabila kita membeli persediaan atau membeli apapun yang berkaitan dengan perlengkapan atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk menjalankan usaha kita. Boleh dicentang teman-teman ya. Oke. Persediaan barang tidak perlu teman-teman karena kita di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagangnya. Oke. Kemudian karyawan, slip gaji kita tidak perlu. Oke. Akun modal ini mungkin kita perlukan, boleh dicentang teman-teman ya. Boleh dicentang, boleh tidak ya. Oke, boleh dicentang. Kemudian akun istimewa tidak ada, map tidak ada, ekstensi tidak ada, surat elektronik jika diperlukan dicentang, tetapi dalam hal ini kita tidak perlu, maka tidak perlu dicentang. Kemudian ada lampiran. Nah, jadi menu yang kita centang pada kustomisasi di menu aplikasi manager.io ini berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada perusahaan. Nah, kemudian menu kustomisasi ini sangat penting teman-teman ya. Kenapa sangat penting? Karena kustomisasi ini merupakan menu kontrol bagi kebutuhan menu yang ada pada aplikasi manager.io. Jadi bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan usaha atau perusahaan kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita centang berdasarkan kebutuhan tentunya, kita klik perbaharui teman-teman ya. Oke, kita klik perbaharui, maka di samping sebelah kiri ini akan muncul menu-menu sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung dari usaha kita. Nah, itu yang paling penting ketika nanti kita akan menggunakan cara kedua untuk menginput setiap transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Itu teman-teman ya. Nah, itu cara mengaturnya, cara menggunakan menu kustomisasi. Untuk video selanjutnya, kita akan langsung menggunakan transaksi yang ada pada DryClean untuk diinput ke dalam aplikasi manager.io. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Minggu depan kita belajar lagi cara menginput ke dalam menu baru yang sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.